ABCD adalah bidang 4 beraturan dengan panjang rusuk 3A cm. Jarak titik A ke bidang BCD adalah bidang 4 beraturan, berarti semua sisinya sama. Jadi alasnya bentuknya segitiga sama sisi. Ini BCD, BCD. Kemudian A-nya sebagai titik puncaknya. Jadi bentuknya 5. Ini A. Jadi semua sisinya sama. Ini sama dengan ini, sama dengan ini, sama dengan ini, sama dengan ini, sama dengan ini. Ini walaupun gambarnya ini kelihatan panjang, tapi sisinya sama karena di sini bidang 4 beraturan dan rusuknya itu 3A. Berarti semuanya itu 3A. Nah, sebelum kita lanjutkan, kita buat dulu garis berat di alasnya ini. Ya, garis berat itu garis yang membagi ini jadi 2. Jadi ini tengah-tengahnya kan di sini. Nah, ini kita tarik garis. Ini juga bagi 2, di sini tarik garis. Yang ini juga. Kemudian ini tarik garis. Jadi ini segitiga sama sisi ya. Kita buat dulu garis beratnya. Nah, ini garis berat masing-masing. Nah, ini kan ada ini ya. Nanti tingginya itu jarak dari A ke titik sini. Jadi jarak titik A ke bidang BCD itu jarak titik A ke garis berat ini. Ya, jarak titik A ke garis berat nih kita kasih pena merah. Nah, ini nanti yang ditanya. Ya. Nah, ini kan ada ABCD, titik ini kita bikin dia huruf E. Misalkan, kemudian yang tengah ini kita buat aja huruf F. Ini sebenarnya terserah ya, cuman karena ini A, B, C, D, sambungin aja E sama F. Nah, untuk mencari AF ini jarak titik A ke BCD. Ini ya, itu rumusnya. Ini kan siku-siku di sini, berarti ini sisi miring. Akar pakai teorema Pitagoras, akar AD kuadrat dikurang dengan yang ini DF kuadrat dikurang DF kuadrat. AD-nya sudah tahu 3A ya, nih kan dia segitiga sama sisi, tapi DF-nya ini belum tahu, jadi kita harus cari DF-nya. Cara mencari DF, karena ini tadi garis berat, jadi pakai teorema garis berat. Teorema garis berat rumusnya DF banding FE sama dengan 2 banding 1. Jadi ini 2, ini kita bagi 3 jadinya ya di sini. Ini 1 1 1. Berarti kalau dibandingkan DF, ini DF banding DE. Jadi kalau DF banding DE, DF banding DE sama dengan DF-nya 2, DE-nya 3. Nih ya, DE ini kan 1 2 3. Karena yang bisa dicari itu kita bisa hitung berapa panjang DE. Jadi perbandingannya harus sama DE. Jadi untuk mencari DF sama dengan biar gampang gini aja, DF banding DE, nanti tinggal kali silang, sama dengan 2 banding 3. Jadi DF sama dengan ini kali sini, jadinya 2/3. Ini kan tinggal dikali ya, jadi 2/3 DE. Nah, untuk mencari DE nya ini kan segitiga sama sisi ya, jadi kita keluarkan ke sini nih gambarnya supaya mudah untuk memahaminya. Nih segitiga
sama sisi. Segitiga sama sisi. Ini D, kemudian ini B, yang ini C, E-nya di sini nih tengah-tengah. Ini ya DE. Ini yang mau kita cari. Ini panjangnya 3A. Ini juga 3A. Yang ini dari B ke C. Ini juga 3A. Nah, geser ya. Terus berarti untuk cari DE ini kan siku-siku. Nih. DE sama dengan akar dari DC kuadrat dikurang EC kuadrat. Boleh juga pakai yang ini, DB kuadrat dikurang BE kuadrat juga boleh. Nah, DC-nya nih ya, DC ini kan 3A. Berarti 3A ini dikurung ya, dikuadratkan, karena nanti 3-nya juga ikut. Kemudian dikurang EC. Dari B ke C ini kan 3. Ini setengahnya. Jadi 3-nya dibagi 2. Nih, berarti nih ya, panjang EC itu sama dengan 3-nya dibagi 2. Jadi 3/2A. 3/2A dikurung, dikuadratkan. Kemudian akar ini kan dikurung, jadi 3-nya juga ikut dikuadratkan. 3 kali 3 9. A nya juga dikuadratkan, A kuadrat. Ini A kuadrat, baru dikurang yang ini 3-nya dikuadratkan 9. Ini 2-nya juga dikuadratkan, 2 kali 2 4. A nya juga dikuadratkan. Nah, baru kita kurangi 9 A kuadrat dikurang 9/4 A kuadrat. Ini sama-sama A kuadrat, berarti ini bisa dikurang. Cara ngurangkannya, akarnya keluarin ya, 9/1. Kan ini nggak ada di bawah, buat per 1 dikurang 9/4. A kuadratnya belakangan aja kita tulisnya. Samakan penyebut 1 sama 4, penyebutnya 4. 4 dibagi 1 4. 4 kali 9 36. 4 dibagi 4 1. 1 kali 9 9. 36 dikurang 9 27/4. Tadi ini A kuadrat, berarti ini masih ada A kuadratnya. Jadi ini jadinya 27/4 A kuadrat. Nah, kita tarik ke sini ya. Inilah jadinya akar 27/4 A kuadrat. Nah, A kuadrat kalau diakarkan, kuadratnya hilang, A-nya bisa keluar. Ya. Dan 27 ini gini aja. Akar 27 itu 9 dikali 3. 9 kali 3 kan 27/4. Ini A kuadrat. Nah, akar 9 kan 3. Jadi kita keluarkan akar 9 3. Ini per akar 4 itu kan 2. Jadi 3/2. Akar A kuadrat itu A. Nah, kalau 3 ini kan nggak bisa tuh diakarkan. Jadi 3-nya tetap di dalam akar. Jadi panjang DE nih ya, panjang DE-nya 3/2A akar 3. Ya. Panjang DE yang ini. Nah, kemudian DE itu DF 2/3 DE. Kita cari lagi DF-nya. DF itu sama dengan dari sini 2/3 DE. DE-nya kan udah tahu nih, berarti jadi 2/3 DE, 2/3 dikali ini 3/2 A akar 3.
Ini tinggal coret nih, 2 sama-sama bagi, ini juga sama-sama bagi, berarti sisanya ini. Jadi DF nya sama dengan A akar 3. Nah ini tadi ya sambungannya. AD nya kan udah tahu, 3A kuadrat dikurang DF nya ini dapat dari yang tadi ya, dapat dari bawah ini tadi, DF A akar 3 kuadrat. Jadi 3 kuadrat 9, A kuadrat dikurang akar 3 ini kalau kita kuadratkan akarnya hilang, jadi tinggal 3. Nah yang ini A nya dikuadratkan, baru 9 dikurang 3 kan 6, jadi A kuadratnya tetap. Nah 6 kan nggak bisa diakarkan, tapi kalau A kuadratnya hilang, tinggal A, jadi jawabannya A akar 6. Garis tinggi, jarak titik A ke bidang BCD itu berarti jarak titik A ke bidang BCD. Kita cari garis yang dia dari titik A ini ke bidang yang dia membentuk tegak lurus, itu untuk menghitung jaraknya ya. Udah dapat DF ini A akar 3. Nah kita lanjutkan ke sini, ke atas. Akar AD nya tadi 3A ya, jadi ini 3A kuadrat dikurang DF nya A akar 3 kuadrat. Akar 3 kuadrat itu 9, jadi ini 9A kuadrat dikurang akar 3, kalau dikuadratkan akarnya hilang, jadi tinggal 3. Ini A nya kuadrat, 3A kuadrat. 9 dikurang 3 kan 6, 6A kuadrat. 6 kan nggak bisa diakarkan, kalau A kuadrat itu diakarkan kuadratnya hilang, berarti jadi A akar 6. Nah jadi AF ya, jarak titik A ke bidang BCD itu sama dengan AF ini, hasilnya A akar 6. Ingat, untuk mencari jarak kita harus cari garis yang dia dari titik A membentuk sudut siku ke bidang yang mau dicari gitu. Nah ini siku-sikunya pas di tengah, jadi beda gambar beda cara. Kalau gambarnya seperti ini, caranya ini tadi. Oh ini tadi nggak kelihatan ya videonya. Oke, kita ulang lagi ya, lupa ini nuruninnya. Nah ini tadi ya,